Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Eva Mesa Putri dengan NIM 2024 060 20 119. Selanjutnya ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada jenis gugus fungsi dan strukturnya, yang kedua itu ada jenis hibridisasi dan contoh dari setiap jenisnya, yang ketiga ada gambar dan nama semua isomer dari C7H16 dan C6H14O, dan yang keempat ada reaksi pembentukan senyawa dari obat. Nah, senyawa obat yang saya pakai itu adalah asam folat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengertian gugus fungsi. Gugus fungsi adalah gugus yang menentukan sifat-sifat dari senyawa organik. Selanjutnya di sini ada beberapa macam dari gugus fungsi, itu ada alkanol atau alkohol, dan contoh yang saya pakai itu adalah metanol, metil alkohol, yang kedua ada alkoksi, alkana atau eter, dan contoh yang saya pakai itu metoksi, etana, etil metil eter. Yang ketiga ada alkanal atau aldehid, dan contoh yang saya pakai itu adalah etanal asetaldehid. Untuk yang keempat ada alkanon atau keton, itu yang saya pakai contohnya propanon dimetil keton. Selanjutnya ada alkanoat atau asam karboksilat, dan saya pakai contohnya adalah asam etanoat, asetat atau metana karboksilat. Selanjutnya ada alkil alkanoat atau ester, dan contoh yang saya pakai adalah metil propanoat. Selanjutnya, terakhir itu adalah haloalkana atau alkil halida. Itu yang saya pakai contohnya adalah klorometana atau metil klorida. Selanjutnya kita akan membahas hibridisasi. Hibridisasi adalah proses penggabungan orbital atom untuk membentuk orbital hibrida baru yang memiliki karakteristik berbeda dari orbital atom aslinya. Ada 3 jenis dari hibridisasi, itu ada sp, sp2, dan sp3. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contohnya. Dan contoh senyawa yang saya pakai untuk sp ini adalah C2H2. Atom C punya nomor atom 6, dan konfigurasinya itu ada 1s2, 2s2, 2p2. Untuk menentukan hibridasi satu atom dalam suatu senyawa yang rangkapnya 3, karena di sini saya pakai rangkap 3. Itu perlu menentukan konfigurasi elektron dan menentukan struktur Lewis dari C2H2. Jadi, si orbital S ini saling berpasangan, sedangkan P hanya punya 2, karena si P ini harus diisi satu-satu dulu. Jadi, untuk melakukan promosi elektron, setiap kotak akan berisi 1 elektron. Nah, atom H akan berisi ikatan sigma dan akan menyumbang ke orbital C. Kemudian, C dengan C, maka elektron dari karbon akan mengisi kotak pertama dari P, dan 2 ikatan Pi mengisi kotak kedua dan ketiga. Si Pi ini akan mengisi kotak kedua dan kotak ketiga dari P. Nah, ikatan sigma ini lebih kuat dari ikatan Pi. Kenapa? Karena terbentuk akibat tumpang tindih orbital kepala, sedangkan ikatan Pi antar cuping. Jadi, karena ikatan Pi lebih lemah dibanding sigma, jadi bisa diabaikan, sehingga hibridasi yang terbentuk adalah sp, dan bentuk molekulnya adalah linear. Jadi, contoh yang untuk sp2 itu saya pakai senyawa dari O2. Nah, untuk nomor atom O itu ada 8, dan konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Jadi O ini tuh punya 2 pasangan elektron bebas dan 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Jadi dalam ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 dalam rangkap 2, ikatan sigmanya tetap 1, sedangkan sisanya ikatan pi. Dan untuk rangkap 3, ikatan pertamanya adalah ikatan sigma, sedangkan 2 sisanya adalah ikatan pi. Nah, ikatan sigma ini hasil pembentukan dari ikatan antara O dengan O, sedangkan S dengan kotak pertama P dan pasangan bebas dari O. Karena ikatan Pi ini tuh lebih lemah, maka diabaikan aja dalam bentuk molekul. Sehingga hibridasi yang terbentuk itu adalah sp2 dan bentuk molekulnya adalah segitiga planar. Jadi di ini tidak terjadi promosi
antar elektron. Nah, untuk contoh hibridasi dari sp3 itu adalah molekul yang saya pakai itu adalah CH4. Jadi si C ini tuh punya nomor atom 6 dan konfigurasinya itu ada 1s2, 2s2, dan 2p2. Jadi si S ini kan punya satu kotak dan P ini punya 3 kotak. Itu ada PX, PY, sama PZ. Nah, elektron ini terdapat dua, maka kotak S akan terisi penuh, sedangkan P hanya terisi dua. Kemudian di sini akan terjadi promosi elektron. Dari elektron S itu tinggal satu lagi, maka hidrogen akan berikatan dengan C sebanyak 4 dan akan menyumbang ke masing-masing kotak tersebut dan akan menghasilkan sp3 yaitu dengan molekulnya itu adalah tetrahedral. Dan selanjutnya di sini saya akan bahas terkait isomer dari C7H16. Dan ini dia beberapa contoh yang saya dapat. Dan ini adalah beberapa contohnya, itu ada 9 isomer dari C7H16. Itu ada, yang pertama ada N-heptana, yang kedua ada 2-metil heksana, yang ketiga ada 3-metil heksana, yang keempat itu ada 2,2 dimetil pentana, yang kelima itu ada 2,3 dimetil pentana, yang keenam ada 3,3 dimetil pentana, yang ketujuh itu ada 3 etil pentana, yang kedelapan itu ada 2,4 dimetil pentana, yang ke-9 itu ada 2,2,3 trimetil butana. Selanjutnya saya akan bahas terkait isomer C6H14O. Itu punya dua, yang pertama ada alkohol dengan eter. Untuk alkohol itu ada 17 dan untuk eter itu ada 15. Selanjutnya, untuk yang alkohol, itu yang pertama ada N-heksanol, yang kedua ada 2-metil-heksanol, yang ketiga ada 3-metil-heksanol, yang keempat ada 2-metil-1-pentana, yang kelima ada 3-metil-1-pentana, yang keenam ada 4-metil-1-pentana, yang ketujuh ada 2,2 dimetil-butana, yang kedelapan ada 2,3 1-butanol, yang ke-9 itu ada 3,3 dimetil 1-butanol, yang ke-10 itu ada 2 heksanol. Selanjutnya, yang ke-11 itu ada 2-metil 2-pentanol, yang 12 ada 3-metil 2-pentanol, yang ke-13 ada 4-metil 2-pentanol, yang ke-14 itu ada 2,3 dimetil 2-butanol, yang ke-15 itu ada 3,3 dimetil 2-butanol, yang ke-16 ada 3 heksanol, yang ke-17 itu ada 3 metil 3 pentanol. Untuk yang eter itu yang pertama ada 1 metoksipentana, yang kedua ada 2 metoksipentana, yang ketiga itu ada 3 metoksipentana, yang keempat itu ada 1 metoksi 2 metil butana, yang ke-5 itu ada 1 metoksi 3 metil butana, yang keenam itu ada 1 metoksi 2,2 dimetil propana, yang ketujuh itu ada 2,2 metoksi pentana, yang ke-8 itu ada 2 metoksi 2 metil butana. Selanjutnya, untuk yang ke-9 itu ada 2 metoksi 3 metil butana, yang ke-10 ada 1 etoksi butana, yang ke-11 ada 2 etoksi butana, yang ke-12 ada 2 etoksi 2 metil propana, yang ke-13 ada 1 propoksi propana, yang ke-14 ada 2 propoksi propana, yang ke-15 2 propoksi 2 propana. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pengertian asam folat. Asam folat atau vitamin B9 itu adalah vitamin yang larut dalam air yang digunakan untuk mengelola dan mengobati anemia megablostik. Nah, folat menurut istilah umum itu biasanya merujuk pada sekelompok senyawa yang larut di dalam air yang memainkan peran penting dalam blositesis asam deoksiribonukleat atau DNA.
Folat juga biasa dikenal sebagai vitamin B9 dan berbeda dari asam folinat atau leukovorin, yang secara teknis lebih dikenal sebagai formitetrahidrofolat atau 5-FTHF. Nah, asam folat juga bentuk sintesis folat. Nah, folat diubah menjadi asam tetrahidrofolat atau THF. Nah, senyawa ini itu mengalami beberapa reaksi seperti transfer atau metilasi yang penting untuk mensintesis basa nitrogen dalam DNA dan asam ribonukleat atau RNA, dan diperlukan untuk pematangan sel darah merah. Nah, asam folat juga bagus untuk ibu hamil karena banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah membentuk plasenta, menurunkan resiko preeklamsia, terus mengoptimalkan produksi sel darah merah, terus juga mencegah cacat tabung saraf pada janin, dan menurunkan resiko jantung, penyakit jantung bawaan pada janin. Jadi di sini saya akan bahas terkait mekanisme asam folat. Jadi dimulai dari GTP atau guanosin trifosfat. Nah, enzim GTP siklohidrolase 1 itu akan memotong dan membentuk cincin peridin. Nah, kemudian akan terbentuk reaksi PABA atau para aminobenzoic acid. Nah, si PABA ini punya miliki gugus NH2 amino dan COOH karboksilat di cincin benzen. Nah, reaksi kondensasi antara dihidropteridin dan PABA itu akan membentuk dihidropteroat. Nah, salah satu jenis reaksinya itu adalah nukleofilik substitusi, karena si PABA ini tuh menyerang gugus reaktif dari peridin. Nah, asam glutamat ini seperti COOH, CH2, CH3, CH, NH2, COOH itu akan bergabung dari ujung dihidropteroid teroat dan terjadi pembentukan ikatan peptida antara gugus aminoglutamat dan gugus karboksid dari tiroat. Nah, akan menghasilkan dihidrofolat atau DHF. Dan kemudian si dihidrofolat ini direduksi menjadi tetrahidrofolat THF atau THF. Nah, itu akan membentuk enzim, atau enzim itu biasa disebutnya dihidrofolat reduktase atau DHFR. Kemudian direduksi dengan dua ikatan rangkap dalam cincin peridin. Nah, kemudian NADPH ini itu sebagai donor elektronnya, dan THF itu adalah bentuk aktifnya, dan kemudian dia bisa membawa gugus satu karbon seperti CH2, CH3, CH2, OH, CHO dan lain-lain. Kemudian untuk struktur senyawa asam folatnya, ini GTP atau guanin trifosfat itu akan mengalami reaksi pembentukan cincin peridin menjadi dihidrotiroat. Kemudian akan membentuk dihidrofolat. Nah, si dihidrofolat ini akan bergabung dengan PABA atau para aminobenzoic acid. Nah, akan menghasilkan dihidrofolat. Selanjutnya, pembentukan tetrahidrofolat. Dihidrofolat itu direduksi oleh enzim dihidrofolat reduktase atau DHFR dan menggunakan NADPH. Kemudian menghasilkan tetrahidrofolat atau THF. Nah, THF ini adalah salah satu bentuk aktif dari asam folat. Nah, asam folat itu punya peran obat. Peran obatnya itu ada dua. Yang pertama itu ada sulfonamid sama methotrexat. Sulfonamid itu untuk menghambat pembentukan si dihidropiroat, nantinya dia akan membentuk antibiotik. Kemudian untuk methotrexat itu dia akan menghambat reduksi si DHF, THF, dan kemoterapi anti kanker. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.